Hai, ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? Wow. Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Pernah nonton iklan yang bikin kamu merasa ada yang salah? Padahal gambarnya biasa saja, wanita yang tersenyum, dan musik yang lembut. Tetapi suasananya bikin dada sesak dan kepala pusing. Di Jepang, ada satu iklan yang tidak boleh ditayangkan lagi sampai sekarang. Karena setiap orang yang terlibat di dalamnya akan mati. Namaku Rina. Aku jurnalis freelance yang suka menelusuri misteri televisi Jepang lama. Aku pertama kali dengar tentang Curse Kleenex Ad dari forum Urban Legend Jepang. Katanya, kalau kau menonton iklan itu di tengah malam, suara penyanyinya akan berubah dari lagu yang lembut menjadi bisikan anak kecil dalam bahasa yang tidak dikenal. Awalnya aku pikir cuma hoax, tapi waktu kutelusuri arsip lama stasiun TV Tokyo, aku benar-benar menemukannya. Covernya sudah cukup aneh. Gambar seorang wanita berpakaian putih memegang bayi kecil dengan kulit merah seperti iblis. Dan di belakangnya terlihat langit jingga menyala seperti senja yang terbakar. Aku menyalakan pemutar VHS dan mulai menonton. Musik awalnya sangat lembut. Lagu latarnya adalah It's All Over dari Kira Inotenshi. Wanita itu tersenyum. Dia berjalan di ladang gandum, sementara bayi merah di tangannya menatap kamera. Tapi makin lama musiknya melambat, seperti pita yang direkam terbalik. Wajah wanita itu perlahan berubah, senyumnya menegang, matanya membesar, lalu bayi itu menatap lurus ke arahku. Suara di ruangan berubah dingin. Dari speaker terdengar bisikan pelan dalam bahasa aneh. Aku mundur menatap layar, dan tulisan muncul tanpa suara. Dia masih menunggu kru yang belum mati. TV-ku pun padam sendiri. Beberapa jam kemudian, aku dibangunkan oleh suara bayi menangis dari ruang tamu. For your information, aku tinggal sendirian. Aku pun berjalan pelan ke arah TV, dan di sana, layar yang tadinya mati menyala sendiri. Muncul sebuah gambar statis. Lalu muncul sosok wanita dari iklan itu, menatap lurus ke kamera. Wajahnya hancur seperti kaca yang retak. Kau menontonnya juga, Katanya dengan senyum kaku. sekarang kau bagian dari kami. Tiba-tiba layar pecah. Pecahan kaca jatuh ke lantai, tapi di pantulannya, aku lihat diriku berdiri di sampingnya, dengan bayi merah itu di dalam pelukanku. Keesokan paginya, aku terbangun di sofa. TV-ku mati, tapi di atas meja ada selembar kertas tisu basah, dan di tengahnya bekas tangan anak kecil berwarna merah. Belakangan, aku temukan fakta mengejutkan. Iklan Kleenex 1986 memang benar-benar tayang di Jepang. Bintang wanitanya Keiko Matsuzaka, kabarnya harus dirawat karena gangguan mental setelah syuting. Beberapa kru meninggal dalam kecelakaan, dan studio tempat syuting terbakar misterius seminggu kemudian. Lagu yang digunakan konon bukan lagu biasa, melainkan lagu ritual pemanggilan roh Jerman kuno, dan bayi merah dalam iklan itu, katanya itu bukan boneka, melainkan jasad bayi yang sudah diawetkan. Iklan itu ditarik dari semua jaringan TV Jepang,
Tapi rekamannya masih muncul kadang-kadang di internet, diunggah ulang oleh akun anonim yang selalu menghilang seminggu kemudian. Jadi, kalau kamu melihat video dengan thumbnail wanita berpakaian putih memegang bayi merah dan berjudul Kleenex CM 1986 Original Cut, jangan tonton. Karena beberapa orang bilang setelah menontonnya, ada bayi yang menangis di dalam rumah mereka malam itu juga. Tepat pukul 12 lewat, TV menyala sendiri. Gambar sumur yang sama muncul. Air di layar bergerak, dan dari dalamnya, tangan pucat muncul, meraih keluar. Sadako merangkak perlahan keluar dari layar. Rambut panjang menutupi wajahnya. Suara tulang berderak setiap kali dia bergerak. Aku hanya bisa mundur, sampai tungtungku menempel di dinding. Hai, ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? Wow! Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Pernahkah kamu menonton sesuatu yang terasa terlalu nyata, sampai kamu yakin seseorang di dalam layar sedang menatap balik padamu? Itulah yang terjadi pada siapapun yang menonton kaset itu. 7 hari setelahnya, Sadako akan datang menjemputmu. Namaku Mika. Aku mahasiswa jurnalistik. Suatu hari, aku ditugaskan untuk menulis artikel tentang legenda urban paling terkenal di Jepang, yakni Kaset Kutukan Sadako. Salah satu narasumberku adalah mantan teknisi stasiun TV yang dulu bekerja tahun 90-an. Dia bilang kaset itu tidak pernah disiarkan secara resmi, tapi tersimpan di ruang arsip lama. Karena penasaran, aku menemuinya malam itu. Dia hanya bilang satu hal sebelum memberikanku kaset VHS yang berdebu. Kalau kau benar-benar menontonnya, jangan sendirian, dan jangan pernah melihat cerminnya. Aku kembali ke dalam kamar, menyalakan TV tua, dan memasukkan kaset itu. Layar bergetar, gambar hitam putih muncul. Suara statis pelan diikuti potongan gambar aneh, sumur tua, kuku tergores di dinding, dan rambut hitam menutupi lensa kameranya. Lalu muncul satu kalimat di layar. TV mati sendiri. Telepon di meja berdering keras. Waktu ku angkat, tidak ada suara, hanya nafas panjang pelan dari ujung sana. Hari demi hari, hal-hal aneh pun mulai terjadi. Rambut hitam muncul di wastafel, air menetes dari TV meskipun kabelnya dicabut, dan di malam ke-7, tepat pukul 12 lewat, TV menyala sendiri. Gambar sumur yang sama muncul. Air di layar bergerak, dan dari dalamnya, tangan pucat muncul, meraih keluar. Sadako merangkak perlahan keluar dari layar, rambut panjang menutupi wajahnya. Suara tulang berderak setiap kali dia bergerak. Aku hanya bisa mundur, sampai tungtungku menempel di dinding. Dia berhenti, mendongak pelan, dan di balik rambutnya, wajahnya kosong. Kulit pucat dengan satu mata hitam membusuk menatapku. Setelah itu, semuanya pun menjadi gelap. Sadako Yamamura bukan sekadar karakter film. Dia berasal dari legenda rakyat Jepang tentang seorang wanita berkemampuan supranatural yang dibunuh dan dibuang ke dalam sumur. Rohnya menolak mati, dan kekuatannya menjelma menjadi kutukan melalui gambar dan suara. Kaset video hanyalah medianya, pintu antara dunia manusia dan roh yang tidak bisa tenang. Karena itulah, setiap kali seseorang menonton rekamannya, Sadako tahu wajahmu, dan dia akan datang. Bukan dari layar, tapi dari pantulan terakhir yang kamu lihat sebelum tidur.
Karena penasaran, aku mulai baca dengan suara keras. Kalimat pertama berbunyi, Di sebuah desa, seekor sapi lahir dengan kepala manusia. Hai, ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? wow! Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Ada sebuah cerita di Jepang yang tidak boleh diceritakan sampai tuntas. Karena katanya, siapapun yang mendengarnya tidak akan pernah bisa berhenti ketakutan. Cerita itu disebut Gozu, yakni kepala sapi. Namaku Daichi. Aku seorang guru sejarah di sekolah menengah di Osaka. Salah satu muridku, Rika, sering mencari cerita rakyat Jepang untuk proyek tugasnya. Suatu hari, dia datang ke mejaku dengan ekspresi tegang dan berkata, Sensei, aku menemukan cerita yang bahkan tidak ada di internet biasa. Namanya Gozu. Aku pikir dia bercanda. Tapi, waktu dia buka file PDF di laptopnya, layarnya langsung hang dan semua teks jadi simbol aneh. Cuma satu kalimat yang terbaca. Yang mendengar kisah ini tidak akan kembali. Malamnya, aku nggak sengaja nemuin teks lain di forum Jepang lama, versi lengkap cerita Gozu. Tapi isinya nggak bisa dibuka semua, cuma potongan pertama. Karena penasaran, aku mulai baca dengan suara keras. Kalimat pertama berbunyi, Di sebuah desa, seekor sapi lahir dengan kepala manusia. Tiba-tiba lampu kamar mati. Listrik padam cuma di rumahku. Dari arah dapur kudengar suara berat seperti napas binatang. Keringat dingin mulai turun. Aku berhenti membaca, tapi suaranya semakin dekat. Suara berat itu bergema, seperti dari tenggorokan besar yang terpotong. Aku berlari keluar kamar, tapi setiap langkah di lantai kayu terasa menggema. Seolah ada sesuatu yang menginjak di belakangku. Saat aku lihat pantulan jendela, ada bayangan hitam besar bertanduk. Dan di bagian kepalanya, wajah manusia tanpa kulit, hanya otot dan rahang yang terbuka. Suaranya berat dan bergetar. Lanjutkan ceritanya. Aku pun pingsan. Saat terbangun, aku sudah ada di rumah sakit. Dokter bilang aku ditemukan pingsan di depan rumah dengan luka cakaran di bahu. Rika, muridku, belum pernah terlihat lagi. Laptopku dikembalikan dari laboratorium forensik. File gozu.txt dihapus otomatis. Tapi, lognya melanjutkan satu aktivitas terakhir. Dibaca sampai baris ke-666. Konon, cerita Gozu pertama kali muncul pada masa Edo. Diceritakan oleh biarawan yang gila setelah melihat dewa sapi penjaga neraka. Cerita itu kemudian disebar lewat buku haram yang selalu terbakar misterius setelah dibaca. Sekarang, versi digitalnya katanya cuma muncul di tengah malam dan selalu berakhir sama. Dengan seseorang yang hilang atau ditemukan dengan luka berbentuk tanduk di lehernya.